Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tanggal 17 Agustus tahun 2020 segera dimulai. Masing-masing kompi menyiapkan pasukannya. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 siap dilaksanakan. Laksanakan. Ya. Gerak. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor. Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tanggal 17 Agustus tahun 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap. Mulai. Bendera telah siap. Pada kamera putih. Hormat. Gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panglima ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku.
Pengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang para jasa pahlawan, para pahlawan proklamasi yang telah mendahului kita. Hening cipta, mulai. Detik-detik proklamasi. Tanda kebesaran bunga. Hormat. Dan tegak. Dan Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh petugas. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Pada Bapak dan Ibu peserta upacara tanggal 17 Agustus 2020 yang saya hormati, yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020 ini. Mudah-mudahan dengan upacara peringatan ini kita semakin mempunyai semangat patriotisme yang tinggi untuk tetap bertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua kalinya salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Para peserta upacara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan cuplikan pidato Presiden Republik Indonesia dalam acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tanggal 17 Agustus tahun 2020. Pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Hari ini di mana kita bercermin memandang sejarah dan mengapresiasi perjalanan panjang para pejuang yang telah membawa kita kepada keadaan yang sekarang. Tepat 74 tahun yang lalu, lagu kebangsaan Indonesia menggetarkan pengibaran bendera pusaka di langit biru Ibu Pertiwi sebagai penanda lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia yang terbentang sepanjang khatulistiwa dengan keragaman etnis budaya, bahasa, flora dan fauna yang tersebar di 17.000 pulau yang dipersatukan oleh kesadaran mewujudkan cita-cita bersama. Para peserta upacara yang saya hormati, tema perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini adalah
Sumber daya manusia unggul, Indonesia maju. Presiden Jokowi menjanjikan dengan sumber daya manusia ini yang berkelanjutan sebagai fokus penggunaan anggaran negara tahun 2020 ini. Ia menekankan bahwa negara harus hadir dalam upaya pembangunan sumber daya manusia ini agar memiliki daya saing dalam persaingan global. Dengan memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini, saya berharap semua bapak-bapak dan ibu dapat lebih meningkatkan lagi jiwa patriotisme dan nasionalisme pada tanah air tercinta ini, dan lebih meningkatkan semangat untuk terus berjuang, untuk terus berdedikasi agar semua bisa menjadi generasi yang membuat negara tercinta ini bangga dan berjaya. Sekali lagi kami tekankan bahwa semangat nasionalisme itulah sangat penting, apalagi di kalangan kita selaku lembaga pendidikan, karena jiwa nasionalisme dapat membentuk kesadaran dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara tanpa memandang suku, ras, dan agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebanyak 215 negara tanpa terkecuali sedang menghadapi masa kesulitan diterpa pandemi COVID-19. Dalam catatan WHO sampai dengan tanggal 17 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20 juta kasus dunia dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 737.000 jiwa. Semua negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar COVID-19 ini. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%. Tapi di kuartal kedua kita minus 5,32%. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen sampai minus 17%. Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan ini. Ibarat komputer, perekonomian semua negara ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan restart, harus melakukan rebooting. Semua negara maju mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya. Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dan para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadi momentum musibah pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar. Masih banyak langkah-langkah besar yang harus kita lakukan. Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan sahabat Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar, memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi. Krisis merupakan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan transformasi besar dengan melaksanakan strategi besar. Oleh karena itu, mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kiranya itu saja sambutan dari kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional. Indonesia,
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karina wa tuhrina sayyidina wa maulana Muhammad. Sallim radallahu wa tabaraka wa ta'ala sadatina wa sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la syukra ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Kau berikan pada bangsa kami. Atas ridha dan kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya, perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-75 ini, berikanlah inspirasi yang tak terputus pada kami untuk menggiring langkah kami dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dan berkompetensi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkan persatuan dan persatuan kami, agar kami dapat menapak dengan kokoh, kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakanlah mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syuhada. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya, ya Allah, dengan kudrat dan iradah-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta ini. Sehat, kuatkan dan tabahkanlah kami dalam menghadapinya. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat afuun ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, keluarga. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat dan tegak dan. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Upacara selesai. Pasukan dibubarkan.